Pada zaman dinasti Zhou, Cina dibagi menjadi 7 kerajaan. Kerajaan Zhou, Qin, Wei, Chu, Han, Yan, dan kerajaan Qi. Setiap kerajaan mengirimkan jenderal terbaiknya ke medan perang untuk pertempuran yang telah terjadi selama lebih dari 500 tahun. Hingga pada akhirnya akan muncul seorang raja yang bisa mempersatukan seluruh daratan Cina dalam satu komando. Namun sebelum itu, terdapat 2 orang anak yang nantinya akan berpengaruh besar pada sejarah kerajaan-kerajaan tersebut. 2 anak itu bernama Xin dan Hyo. Keduanya adalah 2 orang budak yang dipekerjakan oleh seseorang yang bernama Riten. Meski begitu, terlepas dari status mereka yang sangat rendah, keduanya mempunyai cita-cita tinggi agar kelak bisa menjadi seorang jenderal agung. Untuk itu, di sela-sela kesibukan mereka sebagai seorang budak, mereka selalu menyempatkan diri untuk berlatih bersama. Sehingga dengan berjalannya waktu, Xin dan Hyo yang pada saat itu sudah dewasa akhirnya ditemukan oleh salah seorang bawahan raja yang tanpa sengaja melihat keterampilan keduanya saat berlatih. Orang tersebut bernama Shou Bun Kun. Tak menunggu waktu lama, Shou Bun Kun langsung menemui Riten yang merupakan tuan dari Xin dan Hyo. Namun sayangnya, Shou Bun Kun hanya tertarik untuk membawa 1 orang, dan orang itu adalah Hyo. Mendengar hal itu, Hyo pun memohon agar Shou Bun Kun juga membawa Xin bersamanya. Sebab kemampuan Xin tak jauh beda dengannya. Akan tetapi dikarenakan ia memang hanya akan membawa 1 orang saja, Shou Bun Kun tetap tidak bisa membawa Xin ke istana. Malam harinya, walaupun keduanya akan berpisah, Xin tetap menyemangati Hyo agar ia tidak ragu untuk mengambil kesempatan ini. Di waktu yang sama, Hyo juga memotivasi Xin agar terus berlatih sehingga suatu saat nanti ia bisa menyusulnya. Hari demi hari pun berlalu. Xin yang tak mau kalah dengan temannya terus berlatih tanpa mengenal lelah. Hingga pada suatu malam, saat Xin sedang tertidur pulas, ia dibangunkan oleh suara mencurigakan di depan pintu. Dan betapa kagetnya ia saat mengetahui bahwa itu adalah Hyo yang sedang terluka parah. Dengan perasaan bingung, kaget, sedih yang bercampur aduk, Xin pun menanyakan terkait penyebab Hyo bisa pulang dalam keadaan seperti itu. Hyo pun menjawab bahwa di istana, adik raja telah memulai pemberontakan. Ia juga mengatakan bahwa akan ada segerombolan orang yang akan datang dengan mengikuti jejak darahnya. Tak hanya itu, Hyo juga memberikan Xin sebuah peta kecil dan menyuruhnya untuk pergi ke tempat yang tertulis di dalamnya. Melihat hal itu, Xin tambah bingung sebab informasi yang diberikan Hyo terasa rumit baginya. Di samping itu, ia masih tidak mengira jika temannya bisa jadi seperti ini. Bahkan sesaat kemudian, ia tak kuasa menahan tangis saat melihat Hyo telah pergi untuk selamanya. Dengan kematian Hyo, Xin hanya punya satu pilihan tentang apa yang harus ia lakukan, yaitu mendatangi tempat yang tertulis di peta sembari terus mencari tahu pelaku yang bertanggung jawab atas kematian Hyo. Sementara itu, di rumah Riten, seperti apa yang sebelumnya telah Hyo katakan, datang segerombolan orang yang dipimpin oleh seseorang yang bernama Saji. Di mana saat ia menemukan Hyo dalam keadaan tak bernyawa, ia mengatakan bahwa orang ini palsu. Tak lupa juga, ia kemudian menyuruh anak buahnya agar membunuh semua orang yang ada di desa tersebut. Bersamaan dengan itu, salah satu bawahan Saji yang disebut dengan pembunuh Sukyo merasa ada yang aneh karena pedang milik Hyo telah hilang.
Di tempat yang berbeda, Shin yang sudah sampai di tempat yang ia tuju sembari masih bingung kenapa Hyo menyuruhnya ke sana, segera masuk untuk memecahkan misteri tersebut. Ya, betapa kagetnya ia saat melihat seorang pria mirip dengan Hyo dalam keadaan sehat walafiat berada di depannya. Namun belum sempat pria ini menjelaskan semuanya kepada Shin, tiba-tiba pembunuh Sukyo datang dan menyerang pria tersebut. Nah, dari Sukyo inilah Shin akhirnya tahu bahwa Hyo benar-benar sudah mati. Sedangkan pria yang ia lihat saat ini ternyata adalah Raja Eisei, seorang raja alias penguasa kerajaan Qin. Shin juga akhirnya tahu bahwa alasan Hyo dipanggil ke istana yaitu untuk dijadikan pengganti Raja Eisei yang mirip dengannya. Sehingga jika suatu saat posisinya terancam akibat pemberontakan dari sang adik, Raja Eisei bisa selamat berkat pengorbanan Hyo. Dan hal itu sekarang benar-benar terjadi, yang lantas membuat Shin marah kepada Eisei. Shin pun akhirnya berniat membunuh Eisei yang menjadi penyebab utama kematian sahabatnya. Namun sebelum itu, terlebih dahulu ia akan membunuh Sukyo yang ia yakini sebagai orang yang telah menghabisi nyawa Hyo. Saat Sukyo berhasil dihabisi, Eisei meyakinkan Shin bahwa telah banyak nyawa yang melayang untuk menyelamatkan hidupnya, termasuk salah satunya yaitu Hyo. Oleh karena itu, ia tidak akan tinggal diam jika Shin akan membunuhnya. Mendengar hal itu, untuk sementara Shin membiarkan Eisei hidup sembari masih akan mencari orang-orang yang ikut bertanggung jawab atas kematian Hyo. Tak lama kemudian, muncullah seseorang yang tak dikenal yang tiba-tiba menawarkan diri sebagai petunjuk jalan. Orang itu bernama Karyoten. Melihat hal itu, Eisei yang tidak tahu arah untuk menuju tempat pertemuannya dengan Sobun Kun menyetujuinya dan membawa Karyoten bersama mereka. Di tengah perjalanan, Shin akhirnya mendengar langsung terkait Hyo sahabatnya dari Eisei. Lantas Shin pun kembali emosi karena menganggap Eisei hanya memanfaatkan Hyo. Akan tetapi setelah Eisei menjelaskan bahwa Hyo sendiri bangga dan sukarela melakukan tugas berat itu, Shin akhirnya mantap untuk menemani Eisei sampai ia kembali mendapatkan tahtanya. Sementara itu, di istana, adik Eisei yang bernama Sekio yang kini telah berhasil merebut tahta tampak geram saat mendengar pembunuh Sukyo yang ditugaskan untuk membawa kepala kakaknya telah mati. Oleh karenanya, dengan tegas ia memerintahkan menteri kepercayaannya yaitu Kitsushi agar segera menemukan Eisei dan menghabisinya. Bahkan ia juga menyuruh Kitsushi supaya membawakannya kepala dari Sobun Kun, seseorang yang berperan besar dalam pelarian Eisei. Sesaat kemudian, tiba-tiba muncul seorang jenderal yang mengaku telah membawa kepala Sobun Kun, dan jenderal itu bernama Aoki. Jenderal Aoki adalah satu dari 6 jenderal agung kerajaan Qin yang sangat terkenal dan dihormati. Menurut rumor yang beredar, dikabarkan ia telah pensiun dan tidak berminat lagi untuk berperang. Nah, untuk itu kedatangannya pun lantas mengagetkan semua orang di sana. Terlebih lagi dengan apa yang ia bawa untuk sang raja saat itu, yaitu kepala Sobun Kun. Yang mana walaupun kepala tersebut sudah hancur dan tidak bisa dikenali, orang-orang tetap percaya sebab yang berbicara adalah Jenderal Aoki. Sebagai informasi, Jenderal Aoki jugalah yang membuat Shin termotivasi menjadi Jenderal Agung. Sementara itu, Sekio yang merasa senang dengan apa yang dibawa oleh Jenderal Aoki memberinya imbalan sesuai dengan apa yang ia minta, yaitu tanah milik Sobun Kun. Di sisi lain, Eisei, Shin, dan Karyoten telah sampai di daerah pegunungan. Di sana, akhirnya terungkap bahwa Karyoten juga berasal dari daerah gunung. Ia juga bercerita bahwa dulu nenek moyangnya pernah dibantai oleh orang-orang gunung di wilayah tersebut.
di mana mereka terkenal suka memakan manusia. Namun meski begitu, Ace menjelaskan bahwa 400 tahun yang lalu kerajaan Qin pernah beraliansi dengan orang-orang tersebut. Setelah cukup lama berjalan, perjalanan mereka harus terhenti setelah dihadang oleh seorang pembunuh yang mengincar Ace. Melihat hal itu, Shin segera bertindak untuk melindungi Ace. Sehingga pada akhirnya ia berhasil menghabisi pembunuh tersebut meskipun ia harus pingsan sebab terkena panah beracun. Saat terbangun, Shin dan yang lainnya sudah berada di sebuah tempat tinggal musim panas Raja Qin di masa lalu, di mana tempat itu dibangun dengan tujuan agar kerajaan Qin dan sekutunya yang tak lain adalah orang-orang gunung bisa berinteraksi dengan mudah. Nah, di tempat itulah seharusnya Ace akan bertemu dengan Sobun Kun, orang kepercayaannya. Di tempat itu juga ia kemudian menceritakan perihal masalah keluarga dan kerajaannya. Ia mengatakan bahwa walaupun ia dan Sekyu adiknya adalah saudara, ternyata keduanya memiliki ibu yang berbeda, di mana Ace berasal dari seorang ibu yang merupakan seorang penari, sedangkan Sekyu adalah putra raja dari seorang ibu yang berasal dari keluarga kerajaan. Yang ternyata hal itulah yang mendasari Sekyu melakukan pemberontakan. Namun gak hanya itu, Ace kemudian menjelaskan masalah pelik yang menimpa kerajaannya. Ya, ternyata sebelum tahtanya direbut sang adik pun, Ace memang tak cukup berkuasa di dalam kerajaannya sendiri. Sebab orang yang benar-benar memegang kendali saat itu adalah seorang menteri yang bernama Ryo Fui. Diketahui Ryo Fui saat ini sedang berada di luar kerajaan, di mana hal inilah yang juga merupakan salah satu alasan Sekyu berani melakukan pemberontakan. Nah, karena Ace ini nggak cukup banyak memiliki pengikut setia, bisa disimpulkan fokus utama Sekyu saat ini adalah melawan Ryo Fui. Keesokan harinya, Shin dan yang lainnya dikagetkan dengan kedatangan segerombolan prajurit yang ternyata adalah prajurit setia Ace. Bersama mereka ada juga Sobun Kun yang faktanya masih hidup. Jadi bisa dipastikan kepala yang dibawa oleh Jenderal Aoki bukanlah kepala Sobun Kun. Hal ini sekaligus memperjelas tentang kepribadian Jenderal Aoki yang ambigu dan gak bisa ditebak. Sementara itu, dengan kedatangan Sobun Kun, mereka kemudian mendiskusikan rencana untuk merebut kembali kerajaan, di mana karena pasukan mereka tidak memadai untuk menyerang langsung, muncul opsi untuk menunggu kedatangan Menteri Ryo Fui yang diharapkan mau mendukung pihak Ace. Mendengar hal itu, Ace sendiri pun tidak menyetujuinya, sebab jika terus menunggu, dikhawatirkan kerajaan keburu hancur di bawah kepemimpinan Sekyu. Apalagi belum bisa dipastikan bahwa Ryo Fui akan mendukungnya. Lantas di tengah kebingungan itu, ide pun muncul saat Sobun Kun mengetahui bahwa Karyoten adalah orang gunung. Ya, dengan memanfaatkan Karyoten yang bisa bahasa mereka, Sobun Kun berencana membangun kembali aliansi dengan orang-orang gunung. Singkat cerita, setelah melalui perjalanan yang cukup berat, mereka akhirnya bertemu atau lebih tepatnya dihadang oleh orang-orang gunung. Dan tak menunggu lama, pihak Ace pun ditangkap serta langsung dibawa ke hadapan Raja Gunung. Di markas mereka, Ace lantas mengutarakan tujuan utamanya bertemu dengan Raja Gunung. Ace mengatakan bahwa ia membutuhkan bantuannya untuk merebut kembali kerajaan. Mendengar hal itu, Raja Gunung yang bernama Yo Tanwa ini justru berniat mengadili Ace dan menuntutnya untuk dihukum penggal. Sebab Yo Tanwa masih tidak terima karena dulu justru kerajaan Qin lah yang berkhianat. Bahkan yang lebih membuat Yo Tanwa dan orang-orang gunung ini masih membenci kerajaan Qin, yaitu karena pihak kerajaan Qin melakukan pengkhianatan tersebut dengan membantai orang-orang gunung yang hidup dengan mereka. Walhasil, Ace pun terus melakukan negosiasi dan perundingan alot agar Yo Tanwa mau memaafkan dan memberinya bantuan.
Sehingga saat Eisei mengatakan bahwa tujuan jangka panjangnya adalah menguasai seluruh daratan Cina dan menjadikannya dalam satu komando, Yotanwa akhirnya bersedia untuk membantunya. Singkat waktu, rencana penyerangan pun dimulai, di mana pihak Eisei yang berjumlah 30 orang menyamar menjadi orang-orang gunung yang jumlahnya saat itu hanya sekitar 3.000 orang. Jadi total keseluruhan adalah 3.030 orang. Jumlah itu berbanding terbalik dengan pasukan Sekyu yang mencapai 80.000 orang. Sesampainya di sana, mereka pun memulai siasat dengan berpura-pura akan membangun kembali aliansi. Mendengar hal itu, sontak membuat pihak Sekyu kaget dengan penawaran tiba-tiba tersebut. Pasalnya sudah 400 tahun lamanya aliansi mereka hancur. Namun Ketsushi sebagai menteri kepercayaan Sekyu memiliki pandangan sendiri terkait penawaran tersebut. Ia mengatakan bahwa dengan tambahan sekitar 3.000 pasukan lebih dari orang-orang gunung, maka pihak Sekyu akan mendapatkan tambahan pasukan secara cuma-cuma. Di mana dalam waktu dekat ini, Sekyu memang sudah merencanakan penyerangan terhadap Menteri Ryofui dan pasukannya. Jadi, kedatangan orang-orang gunung yang menawarkan diri untuk kembali membentuk aliansi tentunya akan menjadi angin segar bagi pihak Sekyu. Walhasil 50 orang pun diperbolehkan masuk agar bisa langsung menemui sang raja. Lalu saat mereka sudah berada pada posisi yang ditentukan, penyerangan pun dimulai. Sesuai rencana, mereka akhirnya memisahkan diri menjadi dua kelompok. Kelompok pertama yang dipimpin langsung oleh Eisei dan Yotanwa melakukan serangan secara langsung sekaligus menjadi sebuah pengalihan. Sedangkan Shin, Karayoten, dan beberapa orang lainnya mulai menyelinap melalui sebuah lorong rahasia. Sebuah lorong yang berujung ke ruang pusat istana di mana Sekyu dan para menteri kini berada. Namun ternyata rencana mereka itu bisa ditebak oleh Saji, seorang pria yang diperlihatkan di awal film sekaligus juga orang yang terlibat atas kematian Hyo. Akan tetapi bukannya ikut bertarung, Saji justru menyerahkan Shin dan kawan-kawan kepada prajurit Kroco-Kroco dan seorang algojo raksasa. Singkat waktu, dengan kombinasi serangan Shin dan orang-orang gunung, si Algojo akhirnya berhasil ditaklukkan. Begitu juga prajurit Kroco-Kroco tersebut. Hal itu pun lantas membuat mereka berhasil masuk ke ruang utama istana. Di waktu yang sama, Eisei, Yotanwa, Shogun Kun dan yang lainnya masih terus bertarung sembari berharap Shin segera menyelesaikan tugasnya dengan cepat. Sementara itu, Sekyu yang melihat musuhnya berhasil masuk tak mau ambil pusing dengan langsung menyuruh Saji untuk menghabisi mereka. Sebagai informasi, Saji sebenarnya dulu adalah seorang jenderal terampil. Namun karena pembunuhan massal yang berlebihan yang ia lakukan, Saji pun dibuang dan kini memilih untuk menjadi pembunuh bayaran. Jadi bisa disimpulkan bahwa kekuatan Saji ini bukan kaleng-kaleng. Ya, benar saja, Shin dan semua teman-temannya dibuat gak berdaya dengan hanya menghadapi satu orang ini. Namun pada detik-detik krusial yang akan mengancam nyawanya, Shin akhirnya berhasil bangkit dan menghabisi Saji. Sedangkan Ketsushi, ia juga harus mati setelah sebelumnya terkena panah beracun dari Karayoten. Sementara itu, di luar istana, Eisei dan pasukannya mulai kewalahan dengan prajurit musuh yang terus berdatangan. Sehingga saat mereka hampir menyerah dengan keadaan, Eisei kembali menyemangati mereka untuk terus berjuang.
Akan tetapi pertempuran seketika terhenti saat Sekio tiba-tiba muncul. Rupanya ia berhasil kabur sesaat setelah kematian Saji. Lalu tak lama kemudian Shin dan kawan-kawan akhirnya keluar, yang menandakan bahwa orang-orang di dalam istana sudah berhasil ditaklukkan. Pada momen itu Sekio masih percaya diri dengan menyuruh siapapun untuk membunuh Eisei. Akan tetapi tak seorang pun yang mau mendengarnya, sehingga ia sendirilah yang harus menyelesaikannya sendiri dengan Eisei. Dengan dikalahkannya Sekio, salah satu komandan yang bernama Giko masih bersikeras untuk melawan Eisei, sebab ia merasa akan dibunuh jika Eisei kembali naik tahta. Namun tiba-tiba Jenderal Aoki datang, yang sontak membuat semua orang terdiam. Di sisi lain, kedatangannya dianggap sebagai keberuntungan bagi Giko karena menganggap Jenderal Aoki berpihak kepadanya. Sedangkan khusus bagi Shin, ia akhirnya bisa bertemu langsung dengan jenderal yang sangat ia idolakan. Jenderal Aoki pun mendekati Eisei sambil menanyakan tentang visi misinya setelah mendapatkan tahtanya kembali. Ia juga menegaskan agar Eisei mempertimbangkan jawabannya dengan cermat, sebab hal itu akan sangat berpengaruh dengan keputusan sang jenderal selanjutnya. Mendengar hal itu, Eisei dengan tegas mengatakan bahwa yang ia tuju saat ini adalah Cina. Dengan kata lain, ia akan menyatukan Cina, yang sekaligus akan menjadikannya orang pertama yang menyatukan daratan tersebut. Mendengar jawaban Eisei, Jenderal Aoki pun setuju dan berniat mengakhiri perang tersebut. Namun Giko yang gak bisa menerima keputusannya itu bersikeras untuk tetap melawan Eisei, yang akhirnya membuat Jenderal Aoki memperlihatkan kehebatannya. Bahkan Giko pun harus mati setelah mendapatkan serangan telak dari Shin. Nah, dengan kematian Giko itulah pertempuran pun benar-benar telah berakhir. Sedangkan sisa-sisa prajurit yang awalnya melawan Eisei kini terpaksa menyerah dan akhirnya bergabung di bawah kepemimpinannya.